saya Jihilda. Karena kemarin banyak banget nih yang tanya gimana sih caranya mengatur waktu dengan baik. Nah, bertepatan dengan materi keempat di Upgrading Public Speaking Tahun Perubahan dengan judul Cerita Jadi Berita. Pada kesempatan ini saya Zihilda akan memberitakan cerita saya. Bagaimana sih mengatur waktu dengan baik? Sebetulnya sampai hari ini saya masih belajar, masih dalam proses sangat belajar. Tapi ada beberapa tips atau beberapa pengalaman yang akan saya bagi tentang bagaimana sih saya mengatur waktu. Sebetulnya yang diatur itu waktu atau pola hidup kita. Karena waktu itu terus berjalan, saya setuju dengan bukunya Eyang Sapardi, yaitu yang fana adalah waktu, kita abadi. Karena sejatinya waktu itu fana, pasti berlalu. Tapi kita yang menjalaninya ada dalam setiap waktu yang kita jalani. Nah, sebelum saya bagikan tipsnya, saya akan menceritakan dulu nih pengalaman hidup yang mengubah saya sampai hari ini. Dulu waktu kecil, waktu SD, saya sudah dibiasakan oleh orang tua saya, oleh mama dan papa, itu membuat daftar kegiatan sehari-hari. Betul-betul per jamnya itu diatur. Dari mulai bangun tidur, sholat, mandi, main, makan, semuanya diatur dalam dalam daftar waktu yang ditulis setiap waktunya. Itu tuh dari SD. Mama sama papa itu udah bikinin yang kayak gitu, kemudian ditempel di dinding pakai styrofoam, pakai yang busa-busa gitu, gabus, ditempel. Jadi kita tuh lihat setiap hari itu ke sana. Dari jam misalnya ya, pada hari itu kita harus bangun nih jam 5 kita bangun. Langsung sholat subuh. Udah gitu sampai pokoknya dari bangun tidur sampai tidur lagi itu dituliskan. Jam 6 sarapan, jam 7 pergi ke sekolah. Enggak sih, dulu kan sekolahnya jam 7 ya. Jadi jam 6.30 pergi ke sekolah. Sampai pulang sekolah kan dulu tuh sekolahnya di SD itu dari jam 7 sampai jam 12. Kalau sekolah pagi, kalau sekolah siang itu dituliskan. Itu betul-betul dirunut dari bangun sampai tidur lagi. Jadi pas main itu dituliskan ketika mainnya, main apa, mainnya dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian ada waktu bebasnya, ada jam bebasnya dong. Jadi memang sih kok kayaknya sistematis banget, kok kayaknya kaku banget. Dulu memang mikirnya kayak gitu, aduh kaku banget ya harus ini. Enggak, tapi dalam seharian itu pasti ada jam bebasnya. Itu jam bebasnya kita bebas mau ngapain aja. Itu kan saya dan 2 adik saya, waktu itu adiknya baru 2. Beda-beda jamnya itu beda-beda, ada jam bebasnya itu beda-beda. Maksudnya ketika jam bebas itu ya kita bebas aja ngapain aja gitu. Kalau misalnya nih saya waktu itu hobinya apa ya, paling main layangan, kalau enggak naik ke atap pohon atau naik ke genteng gitu. Tapi sebetulnya jam bebas itu malah jadi membuat kita itu bikin kreativitas kegiatan yang bisa kita lakukan bareng-bareng, saya dan adik-adik saya. Tapi kalau misalnya kita lagi berantem ya kita masing-masing gitu. Macam-macam sih, tergantung di sana ya kita eksplor aja. Jadi memang walaupun terkesan disiplin dan sistematis, ada jam bebas di situ tuh waktu untuk masing-masing setiap pribadi mengeksplor apa minat dan bakat yang dimiliki atau yang disukai atau yang ternyata terpendam dalam dirinya masing-masing. Kalau saya ditanya jam bebas saya waktu itu main ya tadi kan, main layangan, naik ke genteng atau naik ke pagar. Malahan ada nggak sih denda, bukan denda ya, hukuman ketika kita melebihi waktu yang ditentukan, itu ada. Dan kalau ditanya lagi siapa yang sering melebihi waktu itu, saya. Kadang jam main misalnya sampai jam 4 sore, saya pasti pulangnya sebelum maghrib. Dan itu tuh
ada hukumannya, ada. Ketika adik-adik sudah pulang dan saya jam setengah 6 baru pulang, 1 kali, 2 kali, 3 kali mungkin masih ditoleransi ya sama mama dan papa. Banyaknya sih mama. Kalau papa biasanya jam-jam segitu nggak ada di rumah gitu. Nah, itu saya pernah dikerjain sih sama, tapi di kerjaan ini memang berbekas dan jadinya tuh 1 kali 2 kali itu saya langgar lagi, tapi yang ketiga kali itu udah ya udah sih ya, mungkin nggak, waktu itu memang nggak sadar, tapi ya adalah perubahan. Waktu itu tuh main ke RW sebelah, pulangnya setengah 6, jalan kan, pas nyampe rumah itu pas maghrib. Pokoknya dari dulu, dari kecil itu sama mama itu dan papa itu diajarkan bahwa kalau perempuan gak boleh keluar rumah lebih dari maghrib. Maghrib itu harus udah di rumah dan gak boleh keluar lagi. Tapi itu berkesan sampai hari ini. Sampai hari ini saya gak pernah keluar maghrib kalau gak urgent banget. Urgentnya juga sampai hari ini bisa saya hitung cuma 2 kali saya pernah keluar maghrib, kalau misalnya anak-anak sakit butuh obat dan ternyata ayah anak-anak juga sakit, gak ada yang bisa beli obat, jadi saya ke apotek sendiri maghrib. Yang kedua, pokoknya kalau misalnya memang ayah anak-anak gak bisa keluar, jadi saya yang keluar itu. Nah, jadi betul-betul hukuman itu berbekas sampai hari ini. Jadi saya nggak berani keluar maghrib, kecuali kalaupun waktu di kampus, waktu kuliah, waktu di UPI itu kan memang ada, karena ikut kuliah reguler, jadi ada jam-jam pulang itu jam 7, karena beres kuliah itu jam 18.30 baru beres. Itu biasanya kalau pulang jam segitu saya nggak bawa motor sendiri. Kalaupun pokoknya maghrib tuh udah di sini aja. Seringnya sih maghrib udah di sini gitu. Kalau lebih dari jam segitu biasanya minta dijemput atau nggak bawa motor sendiri. Karena memang ada faktor lain juga, karena matanya silindris. Jadi kalau misalnya nyetir malam-malam itu, kalau udah naik motor itu kayak kotokin gitu. Kalau ayam mah jadi kayak udah nggak bisa, udah ngeblur lah gitu, karena banyak cahaya yang berlawanan arah. Nah, jadi hukumannya itu rumah dikunci. Pas saya masuk, saya pikir semua orang pergi karena gorden itu ditutup semua, dikunci, pintu-pintu dikunci dan gak ada suara TV pun, gak ada suara TV. Digedor-gedor lah. Yang pertama, ini kemana gitu. Akhirnya dibukain kan sama mama, karena saya udah teriak-teriak nangis gitu. Tetangga-tetangga udah pada bertanya-tanya kenapa gitu. Akhirnya masuk. Kedua kalinya masih kayak gitu. Ketiga kalinya itu nggak ada ampun, bener-bener nggak dibukain. Saya nangis, tetangga datang, karena ternyata tetangganya udah di-callingin, udah di istilahnya udah di setting gitu. Tetangga itu nggak ada yang datang. Yang ketiga itu saya berharap ada tetangga datang gitu, mau ngejakin saya, tapi nggak ada. Itu udah takut banget, udah maghrib gak ada yang buka. Tetangga ternyata nggak ada yang gubris gitu. Saya jerit nangis. Nah, tapi itu sangat berbekas sampai hari ini. Ya di hari itu, setelah hari itu nggak berani aja gitu kalau misalnya untuk melewati batas dari waktu yang ditentukan gitu. Sebetulnya memang kalau pada hari itu mikirnya kok kayaknya terpenjara banget, kayaknya disiplin itu kayak berat banget, kayaknya kayak menyiksa banget. Memang sih pada hari itu ketika saya kecil, bahkan sampai kemarin mahasiswa pun masih mikirnya kok dulu gini banget gak sih. Bukan mahasiswa, sampai waktu papa masih ada itu juga masih berpikir kok kayak gini sih hidup aku gitu. Kok kayak semuanya serba disetting, maksudnya diatur sedisiplin mungkin gitu. Nah itu setelah itu di SD. Di SMP, karena tadi ya di SD-nya sudah
lumayan teratur. Waktunya itu nggak ditulis lagi, sama mama itu nggak ditulis lagi per jamnya. Itu jamnya udah mulai dieksplor masing-masing, harus bebas, silahkan. Tapi ada tugas-tugasnya, misalnya tugas wajib. Kalau saya waktu itu kebagiannya cuci baju sekeluarga gitu, pakai mesin cuci. Kalau adik saya waktu itu ada yang kebagian cuci piring, ada yang kebagian ngepel, ada yang kebagian, enggak sih, udah sih segitu, sisanya sama mama gitu. Jadi saya itu kebagiannya nyusuh saya tuh kebagiannya cuci baju, dan apa mau ya teh saya kebagiannya cuci baju dan berjemur. Saya cuci baju, saya kebagiannya ulangi, saya tugasnya itu cuci baju dan menjemur bajunya sampai kering. Kalau setrika baju itu bagian mama. Nah, itu di SMP itu udah mulai ya, yang penting tugas kita tuntas gitu. Udah gitu di SMP ini udah mulai ada tantangan baru nih dari mama. Kita tuh jadi kayak ada semacam challenge gitu. Jadi challenge-nya itu misalnya kita sukanya di mana. Udah gitu 1 minggu itu ada jadwal kreativitas. Maksudnya kreativitas itu jadi kita bikin craft, bikin kerajinan tangan bareng-bareng tapi beda-beda. Jadi di waktu yang sama, nih mama sediain ini nih, sok silakan mau dibikin apa. Sebetulnya pada saat itu yang paling gak kreatif kayaknya, enggak sih, anak-anaknya mama itu ternyata waktu SMP gak kreatif. Mama yang paling bagus. Karena memang kita kayaknya gak ada, waktu SMP itu gak ada seni-seninya banget gitu. Iya, memang waktu SMP itu kita tuh gak ada, ya pokoknya mah mau, sebenarnya di pikiran kita tuh bagus, idenya bagus, tapi pas eksekusi itu jong. Jadi ya memang pokoknya waktu SMP itu kita selalu mikir mama pokoknya bikinan mama paling bagus, dan kita emang gak ada jiwa seninya waktu SMP. Karena memang kayaknya sih waktu itu kita eksak banget ya gitu. Karena mungkin pas SD-nya kita teratur, terus jadi sukanya mata pelajaran yang eksak gitu. Nah, itu waktu SMP. Nah, waktu SMP juga sebetulnya mama kan udah punya TPA. Saya itu termasuk salah satu remaja di mana mama itu kalau misalnya jumlah muridnya itu sampai 125. Dan itu anak-anak SD kan, ada jam pagi, ada jam siang, karena menyesuaikan waktu itu siapa yang sekolah pagi TPA-nya siang, yang sekolahnya siang TPA-nya pagi. Nah, mama itu minta saya yang bantu ikroin anak-anak TPA itu. Nah, sebetulnya di sini juga udah mau waktu SD ya ngerasa kok kayaknya jadwal aku diatur, tapi ternyata memang dasarnya dulu di SD dulu di kayak giniin. Setelah SMP ternyata udah tipe-tipe ekspor sendiri, yang penting tugas-tugas kita terlaksana. Jadi tadi tugasnya itu saya kan cuci baju, plus nanti setelah pulang sekolah itu harus ikroin anak-anak TPA. Jadi memang pada saat itu saya merasa kok nggak kayak anak-anak SMP saat itu ya, udah nongkrong atau misalnya udah teman-teman SMP saya waktu itu udah sampai ngemol itu asa keren, kayak jalan-jalan. Waktu itu ada BSM ya di Bandung gitu, yang sekarang jadi Trans Studio ya, TSM. Dulu tuh BSM. Pokoknya jalan-jalan ke situ setiap pulang sekolah tuh gaya, udah keren gitu. Tapi saya belum pernah sama sekali dikasih, karena memang pulang sekolah itu langsung ngejar TPA, ikro. Itu sih di SMP tuh kayak gitu. Tapi ya tetap ada tadi sesi bebasnya kan. Kalau di SD itu sesi bebas, kalau di SMP itu udah kayak challenge, udah kayak tantangan bahwa kita tuh harus bikin craft bebas gitu. Pokoknya paling payah deh waktu itu, gak ada yang bagus dan gak ada yang tersisa sampai hari ini gitu. Karena emang gak ada yang bagus, jadi gak mau disimpan.
Nah, SMA nih, SMA itu mulai kayak mulai jati diri. Yang kemarin waktu SD dikunci karena melanggar itu muncul lagi, tapi munculnya itu sekarang tuh gini. SMA sebetulnya saya udah bawa motor, udah punya SIM. Maaf juga ya Pak Polisi. Usia saya di SIM saat itu dituain. Jadi padahal baru kelas 2 SMA tapi ceritanya udah 17 tahun gitu. Karena memang pada saat SMA itu udah mama lembaga pendidikannya udah mulai berkembang, jadi nggak bisa ngandelin juga orang tua buat antar jemput. Itu biasanya kadang-kadang kalau sayanya mau nganterin adik dulu gitu, karena saya udah punya SIM. Nah, di SMA ini kita udah makin, karena mama papa udah mulai sibuk dengan lembaga pendidikan. Kita memang nggak ada tertulisan lagi, nggak kayak waktu SD ditulis per jamnya, nggak kayak waktu SMP ditulis tugas saya dan challenge-nya apa. Enggak sih, tapi kayak lebih eksplor masing-masing. Karena yang saya pahami sekarang sih, saya juga baru pahami sekarang, mungkin karena dasarnya itu di SD dan SMP sudah terbentuk. Nah, jadi ketika SMA itu saya malah inisiatif sendiri. Saya itu di kelas 1 SMA 1 tahun itu punya 1 buku. Isinya tuh kayak apa saja yang saya inginkan selama 1 bulan, 1 tahun, 3 tahun ke depan. Pokoknya kayak menuliskan keinginan-keinginan di masa depan. Ada juga tentang tugas-tugas di minggu ini. Pokoknya semuanya gitu. Terus ketika udah selesai di checklist gitu. Nah, tapi memang di SMA ini tugas nyeseh deh. Tugas cuci baju itu masih saya yang pegang. Jadi saya cuci baju baju keluarga itu di pagi hari, di jam-jamnya mau pergi sekolah. Jadi kan pakai mesin cuci ya, mandi, masukin deterjen, putar, udah gitu pas beres mandi keluar masih kan siapin, udah nyiapin dikeringin pakai mesin pengeringnya. Udah gitu malah jadi hobi banget kan si cuci baju ini. Jadi kayak pas ngejemur tuh kayak kejongjonan, kayak pas jemur baju tuh kayak udah keasikan aja. Pas tahu-tahu udah jam segini gitu, akhirnya pergi sekolah telat gitu. Nah, pokoknya singkat cerita, jadi saya tuh udah dibiasakan menuliskan agenda penting, prioritas, dan tujuan apa yang diinginkan. Jadi kalau dari saya sendiri, bagaimana sih ngatur waktunya sekarang dengan peran yang banyak gitu. Jadi kalau di HP saya itu ada sticky note di setiap slide home screen-nya. Itu macam-macam isinya, ada berupa tugas, ada berupa apa yang harus saya bayar, ada berupa catatan orang-orang penting, ada berupa tujuan saya sampai saya jadi terbiasa membuat tujuan atau program ya, kalau di sekolah program 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Itu saya udah tulisin sampai kapan saya harus selesai sekolah, kapan saya harus selesai dengan kesibukan, sampai saya harus selesai dengan ke rutinitas yang terlalu padat ini, sampai kapan anak pertama lulus SMP, lulus SMA, sampai anak pertama lulus SMP, lulus SMA, sampai berurutan aja. Misalnya dari anak ke pertama, anak kedua kapan masuk SD, anak ketiga kapan masuk SD, terus kayak gitu. Itu sudah dituliskan sampai 10 tahun ke depan. Jadi setiap tahunnya itu kan ada 1 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Otomatis kan ketika saya membuat 1 tahun, selesailah 1 tahun itu, tahun berikutnya saya bikin tahun yang kedua dari yang 5 tahun itu. Otomatis yang 5 tahun itu jadi berkurang kan 4 tahun, saya tambahin lagi 1 tahun. Yang 10 tahun jadi 9 tahun, saya tambahin lagi 10 tahun, 1 tahun. Nah, jadi bahkan sampai ketika saya harus telepon orang, saya pun tulis di situ, di sticky note di HP, saya harus telepon orang tersebut untuk ini. Itulah cerita saya
Jadi pastinya teman-teman semua punya dong ceritanya masing-masing. Nah, tapi itu sih kalau misalnya ditanya gimana sih kebiasaannya atau gimana sih cara ngatur waktunya, saya sampai sekarang masih punya catatan hal-hal penting. Nah, baik itu di HP ataupun di laptop ataupun di catatan tertulis pun saya masih punya. Jadi apa yang harus saya prioritaskan, saya sampai tulis per bulan kalau yang tahunan. Kalau yang tahunan itu saya tulis bulan dan tahunnya gitu. Sedikit tips dari saya gimana sih caranya mengatur waktu dengan baik. Yang pertama tadi, selesaikan pekerjaan yang paling penting terlebih dahulu. Penting dan urgent. Kemudian penting namun tidak terlalu urgent waktunya. Atau mendesak gitu. Dan penting tidak penting tapi urgent. Ada kan? Ada juga yang tidak penting dan tidak urgent, itu ada. Itu pasti teman-teman semua bisa memilihnya. Kemudian harus belajar mengatakan tidak. Dan ini sebetulnya saya baru bisa bilang ini baru beberapa bulan ini sih. Saya bisa menolak. Biasanya apa-apa, oke, aku yang kerjain. Bisa tolongin ini nggak? Oke, aku bantu. Bisa kamu handle nggak? Oke, aku handle gitu. Tapi sekarang tuh bukan saya jadi kejam, tapi ketika saya memang nggak ada waktu, saya bilang, duh maaf, kayaknya lagi nggak bisa gitu. Tapi kalau misalnya saya bisa, saya nggak pernah bilang enggak gitu. Pasti yuk, atau misalnya saya kasih waktu nih, misalnya hari ini nggak bisa, gimana kalau besok? Nah, secara nggak langsung sebetulnya itu kan bilang tidak untuk hari ini, tapi besok saya akan gitu. Nah, itu juga harus belajar sih. Memang bukan tega atau bukan nggak mau bantu, tapi sesuaikan dengan waktu. Kalau misalnya memang tetap kekeh kayak aku mau kekeh kayak saya, seperti saya, misalnya kekeh seperti saya ingin membantu, berikan opsi sesuai dengan waktu yang kita bisa, itu sih. Kemudian yang selanjutnya adalah fokus pada pekerjaannya. Nah, biasanya kalau misalnya kita udah ngerjain ini, aduh bosannya. Ini saya juga beberapa tahun ke belakang saya masih kayak gitu ya, mengerjakan tugas yang ini dengan mengerjakan tugas yang ini bersamaan. Masih sih sebenarnya sekarang juga. Kok bisa sih? Sebenarnya bisa aja. Kadang misalnya tugas yang satu itu tentang desain, yang satu lagi tentang ngetik gitu, yang berpikir. Dua-duanya sih sebetulnya mikir, tapi yang ini mikir otak kiri, yang satu lagi mikirnya otak kanan. Yang satu harus mendesain dengan ide-ide yang amazing gitu, yang satu lagi harus butuh analisis. Nah, sebetulnya keduanya kadang saya suka barengin ngerjainnya. Ketika saya udah capek buat menganalisis, saya explore ide-ide ke dalam tugas mendesain gitu. Jadi kenapa sih sebetulnya saya mengambil mengambil peran ini dan peran ini, yang sebetulnya dua-duanya beda bidang. Sebetulnya saya ingin menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri saya agar dua-duanya sama-sama berperan gitu loh. Dan itu menyenangkan. Jadi ketika kita sedang lelah menganalisis, kita bisa explore di seninya gitu. Ya seneng aja gitu. Nah, kemudian selesaikan lebih awal. Kalau misalnya ada batas waktunya nih tanggal 30 September. Tapi kita misalnya ada waktu luang nih tanggal 23 mau kita kerjain, itu sebetulnya bagus banget. Jadi kita menyelesaikan sebelum batas waktu itu paling melegakan sih sebetulnya daripada kita selalu menggunakan game Cinderella. Walaupun sampai hari ini saya masih menggunakan game Cinderella. Nah, selanjutnya jangan pernah buang waktu untuk berbagai hal yang kecil. Ini berat banget. Jangan buang-buang waktu untuk hal yang kecil. Misalnya baru aja nih kita ketemu sama mantan, udah gitu galau-galau gitu. Nah, itu sebetulnya untungnya sih saya nggak punya mantan ya, jadi gak galau-galau mikirin yang kayak gitu. Tapi adalah pastinya galau-galau yang lain, tapi saya nggak pernah mencoba untuk berlarut-larut kayak gitu. Benar-benar diekspresikan pada hal-hal yang memang produktif lah gitu. Terus memang kalau misalnya ditanya jadwal nonton TV saya sambil rebahan itu memang minim banget. Akhir-akhir ini memang saya kayak
hal-hal misalnya kalau ada waktu luang gitu, selain saya ngeliatin anak-anak main, anak-anak kan main kadang kadang ada permainan yang memang anak-anak ingin dikerjakan yang mereka aja gitu, mau ngerjainnya tanpa ibunya gitu ya, karena ini mainan mereka, mereka inginnya dengan ya teman-temannya gitu ya udah. Saya hanya mengawasi tapi saya bisa sambil ngedit gitu, jadi hal kecil, waktu sedikit pun yang bisa saya lakukan yaitu bisa saya bikin buat konten lah, konten sederhana ala-ala, kayak misalnya bikin daily activity kayak video-video gitu, edit-edit kayak gitu. Itu kan di HP semua saya kerjain, jadi sambil ngeliat anak-anak anak-anak lagi ngapain tuh, saya sambil edit gitu. Itu sebetulnya seneng banget sih jadinya, hal waktu sedikit pun bisa kita hasilkan karya, jadi malah nagih gitu. Malah ketika ada waktu luang itu kita nggak mau rebahan gitu, nggak mau santai-santai gitu, karena memang belum jam tidur ya. Saya maunya ya berkarya aja, itu karena udah istilahnya kita udah punya kepuasan ketika waktu luang kita ternyata bisa menghasilkan produk yang mengapresiasi diri. Ya saya jadinya seneng aja gitu, jadinya ketagihan ketika ada waktu luang ya maunya berkarya aja gitu. Nah kemudian jadikan pekerjaan yang utama itu jadi sebuah kebiasaan ya. Iya banget. Jadi jangan sampai kita melewatkan jam utama, pekerjaan utama kita. Kayak misalnya saya pagi-pagi memang udah buka HP. Buka HP-nya itu memang buat baca-baca laporan dari guru-guru. Saya baca, dan malam pun ketika pulang dari sekolah itu udah mulai lagi meriksain tugas guru-guru di HP. Makanya kalau saya itu karena sekarang kan kenapa di handphone gitu, karena ringan dibawanya, kemudian bisa sambil ngapain aja. Tugas-tugas guru itu kadang di PDF-in dimasukin ke HP itu karena setiap saya pegang HP saya bisa sambil scroll tugasnya gitu, sambil direvisi, dieditin gitu. Nah itu sih. Dan selanjutnya adalah saya selalu membuat estimasi atau waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tugas. Misalnya ketika batas waktunya tadi tanggal 30, saya harus sudah mengerjakan tanggal 28, 2 hari sebelumnya, walaupun pada kenyataannya lebih dari waktu yang diestimasikan. Tapi sebetulnya istilahnya itu deadline kedua. Maksudnya deadline kedua itu deadline dari diri saya sendiri. Ketika saya ternyata nggak selesai di tanggal 28, itu saya masih punya tanggal 29. Yang terpenting jangan sampai membatasi jangan sampai melebihi deadline yang sebenarnya yang diberikan gitu. Tapi kalau ditanya pernah nggak sih batasin deadline, makanya di beberapa komunitas atau beberapa atasan saya lah gitu, beberapa atasan karena atasannya banyak. Jadi kalau di sekolah atau nggak di penerbit, saya suka minta kalau ngasih deadline ke saya jangan dikasih hari H-nya, misalnya H-2 atau H+1 H-1 lah gitu, kasih ke saya. Walaupun saya juga tahu pasti ini deadline-nya nggak segini, tapi seenggaknya saya juga nantinya bakal mempererat ikat pinggang buat selesaikan tugas itu gitu. Kemudian ambil jeda. Ini jeda itu wajib banget. Kayak saya kan kayak ada jam-jam maratonnya, memang harus maraton, aduh ini harus selesai tek. Tapi kayak misalnya tadi pagi aja saya maunya diam ya udah diam gitu, nggak ngerjain apa-apa, ya betul-betul saya memang ingin jeda untuk saya maraton lagi gitu. Atau enggak jalan kaki boleh sih, tapi tetap harus ada jedanya juga gitu. Selanjutnya, tips selanjutnya adalah melakukan sesuatu ketika menunggu. Nah ini tadi, hal waktu sekecil apapun ketika nunggu pun bisa digunakan. Sekarang kan udah ada HP ya, tadi bisa kemana-mana. Kadang kalau saya lagi pengen nulis, ditulis di HP gitu, ada kan notepadnya, atau enggak di catatan kecil atau di mana lah gitu. Pokoknya hal waktu kecil pun bisa dimanfaatkan dengan produktif. Walaupun kadang waktu-waktu luang itu saya kadang nggak mau nulis, nggak mau edit video, nggak mau ngelakuin apa-apa, tapi saya ingin bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, dengan rekan kerja, dengan anak, dengan keluarga. Itu kadang juga harus juga sih. Yang selanjutnya, ini yang terakhir, ini yang paling penting banget, ini adalah
harus mempunyai pikiran positif, harus positif thinking, hilangkan aura negatif, hilangkan pikiran negatif. Jadi kadang kita tuh kalau mau ngerjain apa-apa, kadang nanti orang-orang bakal gimana ya. Nah, itu sih yang selalu kita pikirin tuh, gimana ya orang-orang, padahal kita fokus aja dengan apa yang penting apa yang kita lakukan itu diridhoi sama Allah. Yang penting apa yang kita lakukan itu tidak keluar dari norma gitu. Jadi norma sosial dan agama gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu memang bermanfaat dan membahagiakan diri kita. Gak perlu mikirin dulu orang lain bakal gimana. Yang terpenting kita tidak mengganggu orang lain. Yang terpenting adalah kepuasan itu kita dapatkan dulu di diri kita. Kalau ada orang lain yang puas, ada orang lain yang suka, ada orang lain yang ada orang lain yang expertnya apa ya? Ada orang lain yang antusias juga melihat karya kita atau melihat apa yang kita lakukan, itu bonusnya. Wah, ternyata kita bermanfaat juga nih untuk yang lain. Tapi sebetulnya itu juga harus, tapi yang utama jangan itu dulu. Karena mau baik ataupun buruk yang kita lakukan, orang-orang itu nggak semua orang suka. Ada yang suka, ada juga yang tidak suka. Itu sih cerita saya, cerita menjadi berita. Nah, teman-teman di rumah, saya tunggu juga nih cerita teman-teman bisa menjadi berita. Sampaikan, ini kayaknya kayak curhat ya gitu. Enggak sih, kalau curhat itu kita biasanya nggak ada. Bisa sih sebetulnya curhat dijadikan pelajaran, bisa. Tapi istilahnya dalam setiap cerita ada berita yang bisa kita tangkap untuk menjadi sebuah pelajaran bagi semua orang. Nggak mesti semua orang di dunia ini, enggak sih. Seenggaknya seseorang atau orang-orang yang membaca atau mendengar atau menonton cerita kita hari ini bisa mengambil pelajarannya, bisa ditiru, bisa kayaknya tadi kalau Jihilda itu kayak gini, kalau saya mau kayak gini, itu boleh banget. Seenggaknya apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan dari cerita kita itu pasti sedikitnya ada 1% aja itu udah pasti nyampe. Nah, jadi kita nggak perlu ingin 100% apa yang kita sampaikan itu menjadi manfaat untuk semua. Enggak, 1% bermanfaat untuk orang yang menonton pun itu sudah sangat bagus gitu. Yang penting ada bekasnya lah, kalau bahasa Sunda nama aya tapakna. Sekian cerita jadi berita dari Jihilda, semoga bermanfaat. Ini juga saya harap bisa menjawab semua pertanyaan gimana sih saya mengatur waktu dengan peran yang banyak. Sebetulnya apa sih motivasi saya memiliki peran yang banyak? Motivasi saya sebetulnya ini akhir-akhir ini memang saya ingin banget peran saya banyak dan ingin banget peran saya itu dijalani dengan maksimal, all out, kemudian ingin bermanfaat. Karena saya bisa nabung apa lagi buat nanti di akhirat kalau misalnya saya tidak berlaku baik. Kalau misalnya saya menutup diri saya nih dari peran-peran yang banyak itu, saya mau perannya ini aja, fokus. Kita kan nggak punya, istilahnya nggak ada ladang yang lain nih buat nanti menambah nilai kita di akhirat. Nah itu sih. Jadi tiru yang baik-baiknya, ambil yang baik-baiknya, tapi jangan tiru yang buruk-buruknya. Kalau ditanya nih sampai hari ini gimana sih Jihilda, apakah pernah nggak sih keluar dari batas waktu atau misalnya keteteran sama waktu? Itu pasti ada. Dan ketika keteteran waktu itu terjadi sama diri kita, itu ada lagi. Ketika keteteran waktu itu terjadi sama diri kita, itu artinya kita butuh jeda. Kita kasih jeda untuk diri kita, kemudian konfirmasi atau komunikasikan dengan orang-orang yang terkait yang akan merasakan atau terimbas dari keteteran waktu kita, pasti kan ada. Jadi istilahnya komunikasikan dengan baik, minta jeda sebentar, kemudian kita mau nggak mau karena kita orang dewasa harus selesaikan tugas tersebut. Ketika kita keteteran waktu, kita nggak bisa
terus-terusan aduh aku nggak bisa gitu. Nggak bisa kayak gitu kan, karena kita orang dewasa yang memang harus menyelesaikan tugas yang sudah datang pada kita. Apalagi ketika kamu seperti Raya yang sudah berani mengambil banyak peran. Sebetulnya ini diajarinya sama almarhum papa. Dan saya merasa setelah beliau berpulang banyak sekali yang mengubah diri saya, dan banyak sekali yang saya jadi kayak oh ternyata dulu papa mengharuskan aku kayak gini tuh supaya biar kayak gini gitu. Dan ini sangat terasa bagi saya. Saya sangat berterima kasih kepada kedua orang tua saya yang mendidik saya ketika kecil sampai hari ini masih mendidik dan masih terasa didikannya. Walaupun papa udah nggak ada, tapi saya bisa merasakan oh ternyata ini harus kayak gini gitu. Ternyata ini harus kayak gini. Dan jadi kalau misalnya ditanya siapa sih yang tokoh utama yang membuat saya bisa mengatur waktu ini, adalah kedua orang tua saya gitu. Dan sebetulnya dalam Islam pun itu luar biasa banget ya aturan dari Islam. Ketika sholat 5 waktu, waktunya sekian, itu membuat kita bisa mengatur waktu sebetulnya. Kalau misalnya sholatnya udah rajin, sholatnya nggak bolong-bolong, saya juga masih belajar banget sholatnya biar bagus. Dan itu sangat membantu kita untuk mengatur waktu. Pokoknya yang penting Allah ridho, pastikan semuanya harus tetap ikhtiar dan harus bertawakal juga. Kita juga harus berpasrah bahwa semua ini saya lakukan tujuannya itu karena apa? Harus lillahi ta'ala. Selamat mencoba. Yuk buat ceritamu menjadi sebuah berita.